Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, satu dasar perenungan kita hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Dan kita baca 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa karena mereka, apakah yang akan kami minum? Satu tema renungan kita hari ini adalah penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara, kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, kita akan disadarkan bahwa dalam segala sisi hidup kita, kita tetap melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena apa? Sumbernya dalam hidup kita adalah Tuhan. Apapun kita, bagaimanapun kita, seperti apapun kita tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, melalui perenungan kita hari ini ada 4 bagian yang menjadi perenungan kita, bahwa supaya kita mengerti akhirnya bahwa penyertaan Tuhan itu betul-betul menjadi sumber dalam segala sisi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama yang perlu kita pahami hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu bukan berarti bahwa kita bebas dari kesulitan hidup. Sangat salah kita sebagai orang percaya kalau kita katakan bahwa ikut Yesus, Tuhan sertai kita, lalu kita tidak punya masalah, lalu kita tidak punya pergumulan. Itu adalah pemahaman yang salah. Saya mau katakan hari ini bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah hidup kita. Perlu kita sadari bahwa sebagai manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak terlepas dari namanya masalah, pergumulan, beban hidup. Tapi satu hal yang kita sadari, di tengah-tengah masalah, tantangan hidup yang kita alami, tetap penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti kita hidup dalam kelimpahan materi. Ada banyak pemahaman yang salah yang tercipta dalam pemahaman termasuk orang Kristen bahwa ketika ikut Tuhan, meyakini Tuhan sertai hidupnya, maka materinya cukup. Nggak ada kekurangan. Itu adalah satu pemahaman yang salah. Oleh karena apa? Penyertaan Tuhan tidak diukur dengan materi yang kita dapatkan. Penyertaan Tuhan tidak diukur dengan kebutuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tapi penyertaan Tuhan senantiasa kita alami, di mana Tuhan pelihara hidup kita hari lepas hari. Jadi saudara, buang dalam pemikiran kita bahwa kita ikut Yesus, materi kita akan berkelimpahan. Jadi penyertaan Tuhan itu jangan pernah kita kaitkan dengan materi kita yang berlimpah. Jangan kita pernah ukurkan, mengecilkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita hanya oleh karena apa? Materi yang kita anggap melimpah dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya, nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang tidak kita bisa beli, Tuhan berikan dalam hidup kita hari lepas hari. Kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita menikmati kesehatan yang begitu luar biasa, yang membuktikan penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, bahwa penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Artinya penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada kita. Saudara, untuk apa kita memiliki materi yang banyak? Untuk apa kita tidak memiliki kesulitan hidup? Tetapi Tuhan tidak pernah berbicara dalam kehidupan kita. Firman-Nya kita tidak mengerti. Firman-Nya kita tidak nikmati. Firman-Nya tidak menyegarkan jiwa kita. Maka segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini tidak ada artinya. Jadi penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika Tuhan masih berbicara lewat kebenaran firman. Kenapa saudara, bahwa kebenaran firman Tuhan adalah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di saat kita mengalami satu keterpurukan hidup dalam kehidupan kita, di saat firman Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita boleh kuat, kita boleh tegar kembali, kita boleh bahagia oleh karena apa? Bukan materi yang kelimpahan yang kita alami, tetapi karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kemudian yang keempat, saudara, bahwa penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Artinya bahwa penyertaan Tuhan berarti Tuhan membimbing umatnya kepada jalan yang benar. Saudara, kalau kita melihat keberadaan bangsa Israel, kenapa sampai 70 tahun mereka menuju tanah Kanaan yang Tuhan siapkan bagi mereka? Kalau kita melihat di sana bahwa Tuhan memimpin mereka, di siang hari ada tiang awan yang Tuhan berikan bagi mereka.
Dan di malam hari ada tiang api yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kalau kita melihat di sana sebenarnya saudara, bahwa penyertaan Tuhan itu lengkap bagi mereka, sempurna bagi mereka. Tetapi dilihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka sampai di Mara, mereka menemukan air yang pahit, mereka bersungut-sungut dia kepada Musa sebagai utusan Tuhan pada waktu itu. Artinya bangsa Israel merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu, bahwa tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, segala sesuatu disiapkan. Tapi saya mau katakan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam mengiring Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi Tuhan tuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Baik saudara, kita adalah orang-orang yang paling bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa hidup dengan kemampuan-kemampuan yang kita alami. Tapi kalau kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa mencapai segala sesuatu apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Itu semuanya oleh kenapa? Penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun kesulitan keadaan kita saat ini, maka jangan pernah kita goyah. Oleh kenapa? Yesus adalah pribadi yang menyertai hidup kita. Yang kedua, bersabarlah dengan tetap bertumbuh dan berbuah. Nah, ini yang harus kita sadari. Bersabar untuk tetap bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Karena suatu kali kita akan melihat karya Allah yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Kemudian ketika percaya bahwa suatu hari kelak ada pelangi yang membusur di depan kita, maka lihatlah ke depan, lihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dan yang terakhir yang menjadi perenungan kita hari ini, percayalah bahwa ada elim yang telah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Bagi saudara, sangat menarik dari bagian firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa ketika bangsa itu sampai ke Elim, Tuhan sediakan 12 mata air bagi mereka. Dan 70 pohon yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bukan sesuatu hal yang sedikit. Jadi saudara, bahwa kalau kita mengalami satu kesulitan hidup pun dalam perjalanan hidup kita, bersabarlah karena penyertaan Tuhan tersedia bagi kita. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Maka apapun keadaan kita, apapun situasi hidup kita, jangan pernah ragukan Tuhan di dalam hidupmu. Apalagi dengan situasi-situasi yang sekarang. Ada banyak orang yang terpuruk, mungkin usahamu terpuruk, keluargamu susah untuk mendapatkan ekonomi karena keadaan yang ada. Tapi satu hal yang kini hari ini, bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Dengan kita meyakini bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, maka apapun kondisi itu membuat kita menjadi satu pribadi, orang yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan hari ini menjadi bagian kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang percaya, yang tidak pernah goyah dalam situasi, dalam keadaan apapun. Oleh karena kita menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan dalam segala segi kehidupan kita. Biarlah bagian firman Tuhan hari ini menolong kita dan menguatkan setiap kita, sehingga kita tetap bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.